disembunyikan yang seperti apa gitu, karena ini kurang, laju vaksinasinya itu hanya kurang dari 500.000. Apa Seorang anggota Komisi 9 DPR RI asik menonton film porno saat sedang rapat membahas vaksinasi di gedung DPR RI. Anggota DPR RI itu duduk santai sambil memainkan handphone yang ia genggam. Pria itu mengenakan jas berwarna abu-abu. Kertas-kertas yang ada di mejanya itu tidak ia sentuh, namun justru ia asik menonton film porno. Dalam video yang viral di sosial media berdurasi 15 detik, anggota DPR itu tampak berusaha memperbesar video di layar handphonenya agar terlihat lebih jelas. Sementara terdengar juga suara seorang perempuan yang menanyakan soal vaksinasi. Sementara oknum anggota DPR RI ini berusaha menyembunyikan handphone yang tayangan pornonya terus ia tonton. Video itu viral pada Sabtu 9 April 2022 di sosial media. Mantan anggota DPR dan Menpora Roy Suryo dalam akun Twitternya @krmtroysuryo2 mengunggah dua foto anggota DPR yang sedang menyaksikan video asusila saat rapat di gedung DPR. Di foto pertama, ia menuliskan, "Kasus yang dulu, inisial A." Di foto kedua, ia menuliskan, "Kasus yang sekarang, inisial HM." Dalam caption itu ia menulis, "Saya banyak dikonfirmasi apakah benar video anggota DPR RI Komisi 9 yang sedang menonton video porno di sidang ini adalah kasus baru, alias bukan yang ada yang pernah dulu." Tulisnya, "Ya, dilihat dari kursi dan botol sanitizer, inisial HM dalam kurung mantan penyanyi tersebut memang video baru dalam kurung yang bersangkutan PAW dari fraksi." Ia menuliskannya dengan sebutan 3X, strip dan P. Ambiar, ujarnya. Sekretaris fraksi PDI Perjuangan DPR RI Bambang Wuryanto merespon soal kabar anggota fraksi PDIP yang kedapatan memutar film porno saat rapat panja vaksin di Komisi 9 DPR. Dikutip dari Kompas TV, Bambang pun membenarkan bahwa anggotanya yang menonton film porno. Oknum anggota PDP ini sudah mengklarifikasi di hadapannya dan menceritakan kronologi kejadian itu. Bahkan menurut Bambang Wuryanto, anggota DPR ini bercerita hingga menangis. Menurut Bambang, ada kemungkinan hal ini merupakan penjebakan di mana anggota DPR tersebut menerima sebuah pesan WhatsApp berupa video dan foto yang berupa konten asusila. Sementara itu, fotografer sudah siap di belakangnya untuk mengambil gambar. Dia datang ke pimpinan fraksi, kepada ketua fraksi dan saya. Kemudian menceritakan kronologi cerita ini sambil menangis. Beliau mengatakan, "Saya bikin malu fraksi. Mohon saya dimaafkan." Kronologinya bagaimana? Begini kronologinya. Adinda sekalian. Jadi ketika dia membuka HP-nya, tentu saja tidak sadar. Ada WA masuk, dibuka dong. Kemudian ada yang motret. Kan begitu nih. Nah, saya politisi. Politisi di Senayan ini, orang kalau di PPATK sana, itu disebut sebagai high profile. Tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Begitu salah akan dibully. Nah, kalau cerita kayak begini, apakah saya tidak boleh berpikir bahwa itu bagian daripada modus operandi menjebak kawan saya? Misalnya, kawan saya ini punya musuh yang tidak suka sama dia, dikirimi WA, udah disiapin dari belakang nih. Kemudian difoto, cepat. Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Kehormatan Dewan, Habibur Rahman, akan memanggil anggota DPR tersebut untuk memberi keterangan. Akan memanggil anggota yang bersangkutan, ya, segera. Kalau nggak sempat di masa sidang ini, di masa sidang besok, untuk meminta keterangan, ya, konteksnya apa, ya, kemudian apakah benar orang tersebut yang disebut-sebut, ya. Dan nanti baru setelah jelas duduk masalahnya,
kami akan melakukan rapat pleno untuk menentukan proses persidangan berikutnya seperti apa.